Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. We meet again in this chapter 4. Our topic is still about procedure text. Jadi, topik kita pada hari ini masih tentang text procedure. Kita masuk ke part kedua, yaitu bagian kedua. Dan materi kita pada hari ini adalah how to say ingredients of a recipe, atau bagaimana cara mengucapkan bahan di dalam sebuah resep. And tujuan pembelajaran kita hari ini atau learning objectives today is bagaimana siswa dapat mempresentasikan secara lisan dari sebuah bahan di resep. How the student can present the ingredients of a recipe orally. Jadi dalam resep tersebut bisa kita presentasikan secara lisan. Okay, now you can look at the ingredients. Jadi lihat di sini ada resep. Ya, di sini adalah bahan dari suatu resep. Ya, di sini masih secara written, jadi secara tertulis. For example, resep dari novel apple pudding. Di situ resepnya adalah 4 green apples, peeled, cored, and thickly sliced. Ya, di sana ada 4 apel hijau yang dia dikupas, peeled, cored, diambil bijinya, and thickly sliced, lalu dipotong dengan secara tebal. Lalu yang kedua, 1/4 cup atau 45 gram self-raising flour sifted. Di sana ada 1/4 cangkir atau 45 gram tepung yang sudah diayak atau yang sudah mengembang, itu sift, diayak. Nah, sekarang kita bagaimana mengucapkan secara lisan. How to say ingredients orally. Jadi dari resep tersebut, ya, yang tertulis tersebut kita bisa presentasikan ke orang, ya, how to present orally to people, ya, to others. Bagaimana kita mempresentasikan kepada orang lain. Kita lihat tadi ada secara tertulis ada 4 green apples peeled, cored, and thickly sliced. Itu kita bisa presentasikan, bisa kita ucapkan menjadi 4 green apples, peeled them. Mengapa them? Karena apples. Apples di sana adalah kata benda yang jumlahnya banyak, sehingga bisa dirubah menjadi them. Cored them. Lalu ambil bijinya. And then slice them thickly. Lalu potonglah mereka dengan tebal. Begitu juga yang kedua, ya. A 4 cup menjadi a quarter cup or 45 grams, ya, of dari, ya, self-raising flour, dari tepung yang sudah mengembang, and sift it, lalu ayaklah tepung tersebut. Jadi flour tersebut bisa dirubah menjadi kata it, ya. Oke, karena flour adalah benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun, bisa diganti dengan kata it. Oke, now take a look for the second example, ya. Contoh yang kedua. Contohnya di sana secara tertulis ada tulisan di resep 150 gram atau 1,5 cup sugar. Nah, kita bisa mengucapkan secara oral, ya, presentasi bagaimana 150 grams or 1,5 cup of sugar. Jadi bisa kita ucapkan seperti itu secara lisan. Lalu contoh yang berikutnya, ya, secara tertulis written 2 pandan leaves, 2 pandan leaves shredded lengthwise and tied in a knot. Ya. Bisa kita ucapkan secara lisan 2 pandan leaves, 2 daun pandan, shred them lengthwise. Lalu koyaklah atau robeklah, ya, them. Them itu merujuk atau kembali kepada kata leaves, daun tadi, ya. Jumlahnya banyak sehingga diganti kata them. Lengthwise dengan memanjang, ya, lengthwise
Then kemudian tie them in a knot. Lalu ikatlah ya mereka, ya ikatlah mereka yang daun-daun yang sudah disobek tadi in a knot dalam suatu bentuk ya, bentuk tertentu. Oke, kalau sudah kalian pahami materi yang sebelumnya, sekarang ini adalah latihan untuk kalian. Silakan nanti bisa kalian kerjakan di rumah ya, di buku kalian, atau bisa langsung ditulis di Google Classroom ya, di QC, dan setelah itu bisa dikirimkan ke saya sebagai evaluasi pada hari ini. Yeah, okay. Thank you for today. This is our material today, and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.